Kalau kemudian hari ini banyak yang lebih menyerang Megawati sebagai pribadi, sebagai ketua umum. Bentar. Saya Ya. mau ralat. Tidak ada yang menyerang loh. Tadi saya mulai dengan mengatakan menyayangkan. Saya mengambil posisi sebagai anak juga kepada Ibu Mega. Abang, Iya. abang yang terhormat, saya juga tidak disebut abang. Jadi abang tidak perlu membela diri ketika tidak diserang. Oke? Kalaupun itu terjadi, kita marah? Tidak. Kenapa? Saya percaya kalau Bang Karni suka mengutip perkataan orang, ada juga perkataan yang menarik menurut saya. Orang yang berpikir besar akan bercerita tentang hidup. Orang yang berpikir menengah bercerita tentang peristiwa. Orang yang berpikir kerdil bercerita tentang orang lain. Ngomongin orang lain. Kita ngomongin siapa? Kenapa kita bicara tentang pidato ketua umum kami terkait Papua, lalu dipelintir sedemikian rupa? Kenapa kita tidak lupakan bahwa Ibu Megawati satu-satunya presiden yang minta maaf secara terbuka dalam pidato pertamanya di parlemen tahun 2001 terhadap kekerasan di Aceh dan di Papua. Kita lupa itu. Kita lupa itu atau sengaja melupakannya untuk kepentingan 2024. Lalu kemudian ada yang berbicara tentang gestur presiden. Loh, kita ini jadi pengamat gestur apa? Memangnya siapa pakar gestur di kita di sini? Yang kemudian gestur ini berarti begini, sedih terhadap, saya lebih setuju yang dibilang oleh Bang Effendi Hoi. Loh, kalau kemudian cara berbicara, cara duduknya Presiden terhadap Ibu Megawati seperti itu, apa masalahnya? Kenapa itu jadi persoalan? Saya tidak melihat ada persoalan di situ. Justru saya berpikir bahwa itu kerendahan hati Presiden, kerendahan hati Ketua Umum kita berbicara dalam ruangan yang sangat sederhana. Yang mungkin saja orang bicara berpikir mungkin harusnya ruangan yang dihadiri oleh Presiden tidak sesederhana itu. Harusnya ruangan Ketua Umum tidak sesederhana itu. Kenapa yang kita bicarakan gesturnya bukan kesederhanaan ruangan itu? Gestur Presiden duduk santai ketika kemudian Mbak Puan ngambil video dia dada-dada. Bukan, sebentar. Kenapa tidak itu yang kita bicarakan? Kenapa cara duduknya? Kenapa bahwa kemudian tidak gestur yang lain? Artinya bahwa enggak dong, artinya bahwa kita tidak fair. Kita mengambil gestur yang kita anggap menguntungkan pendapat kita. Jadi kita sudah membuat pendapat sebelum melihat peristiwanya. Sebelum menyimpulkan peristiwanya kita sudah punya pendapat duluan. Kenapa tidak dada-dadanya yang kita bicara bahwa semuanya fine-fine saja? Kenapa tidak cara duduk senior-senior di kita DPP lain yang santai dan sebagainya? Kenapa tidak gestur itu yang kita bahas? Kenapa tidak kesederhanaan ruangan yang kita tidak bahas? Karena kita mau membahas apa yang kita inginkan. Kenapa? Agar PDI Perjuangan turun mungkin perolehan suaranya. Boleh, sebagai insan politik siapapun bisa melakukan hal seperti itu, tidak masalah. Tapi percayalah, itu tidak akan pernah mampu menghancurkan PDI Perjuangan. Kalau kemudian kita mau membandingkan misalnya abang kita dengan proses perjalanan hidup Ibu Megawati, nggak ada apa-apanya. Belum tentu kalau kemudian salah satu dari kita mengalami peristiwa 27 Juli kita akan setegar dia. Belum tentu kita akan setegar dia meminta maaf atas kesalahan negara yang masa lalu ketika dia menjadi presiden tahun 2021. Belum tentu. Dan semua kebesaran jiwa itu lalu kemudian seolah-olah mau kita kerdilkan hanya dengan gestur presiden. Kalau kemudian dia berbicara tentang jangan berkhianat, memangnya ada dari kita di sini yang setuju pengkhianatan? Menurut saya yang mengatakan, kalau Ibu Megawati katakan jangan main dua kaki, memangnya dari kita di sini ada yang setuju untuk main dua kaki? Kalau dia katakan jangan tiga kaki, memangnya ada dari kita di sini yang setuju main tiga kaki? Menurut saya itu bukan cuma ucapan bagi Ibu Megawati, itu keinginan kita masing-masing di sini. Yang berkhianat ya, jangan main dua kaki ya Rey, ya sama. Lalu diucapkan di hadapan kadernya, lalu kalau itu menjadi persoalan gitu. Menurut saya, kalau dia sampai bicara itu begini ceritanya. Keputusan untuk memutuskan siapa presiden, siapa calon presiden, siapa cawapres di tangan ketua umum. Itu keinginan Ibu Ketua Umum? Bukan.
Itu keinginan seluruh peserta kongres kemarin. Jangan dong kemudian diputar balikan seolah-olah kemudian tidak ada demokrasi. Kok jadi lucu? Lalu orang bilang basuh. Problemnya dengan itu. Kan tidak disebutkan tampangnya kok, tidak disebutkan rezekinya kok, tidak disebutkan apa-apa. Lalu semua soalan menjadi persoalan. Ini memang serangan-serangan politik yang kemudian memutar balikan, melintir, mencoba menafsirkan sesuai dengan kepentingan politik masing-masing terhadap pidato itu. Kalau sekali lagi itu dianggap untuk menghancurkan, mengurangi suara, menggergerkan PDI Perjuangan bukan partai kaleng-kaleng. Engkau